Selamat datang di ruang UKSW. Perkenalkan, saya Luciawati Dewi yang beralamat di Cungkup 480, di mana keluarga saya sebagai berikut, yaitu anak saya satu, Alvin Santo Putra, berusia 20 tahun, dan suami saya Santoso Sastro-Diharjo yang juga sebagai dosen di UKSW. Pertama-tama, karir saya di UKSW dimulai sebenarnya dari mahasiswa. Tahun 81 saya masuk ke Fakultas Biologi UKSW sebagai mahasiswa Fakultas Biologi. Kemudian di tahun 1987 saya menjadi dosen di Fakultas Biologi untuk khususnya bidang mikrobiologi industri. Pada saat itu kemudian saya meniti karir berikutnya. Kemudian pada tahun 1991 saya diberikan tugas oleh UKSW untuk belajar ke jenjang strata 2 S2 di Belanda, dan sampai dengan 1993 baru saya kembali lagi ke Fakultas Biologi UKSW. Perjalanan saya sebagai dosen sebenarnya boleh dikatakan itu bukanlah cita-cita saya pribadi untuk meniti karir sebagai dosen, tetapi di dalam perjalanan di mana saya pada saat kuliah di Fakultas Biologi untuk diminta untuk menjadi asisten beberapa mata kuliah, disitulah saya mulai terpanggil untuk barangkali bisa terjun ke dalam dunia pendidikan dan melanjutkan dalam mikrobiologi pangan, khususnya pada saat saya mulai dari sarjana muda itu mengambil bidang di mikrobiologi pangan. Karena tergerak untuk menekuni bidang mikrobiologi pangan itu, kemudian saya ditugasi untuk menjadi asisten di bidang mikrobiologi dengan beberapa aspek, yaitu mikrobiologi pangan dan mikrobiologi industri. Dari situ, ketika saya lulus pada tahun 1987, saya merasa untuk tergerak untuk melanjutkan di mana bidang yang sudah saya geluti sekian waktu ini untuk bisa dilanjutkan. Kebetulan pada saat itu formasi dosen yang ada di Fakultas Biologi membuka lowongan kerja, kemudian saya ditarik untuk menjadi dosen yang ada di Fakultas Biologi. Dari situlah karir saya mulai saya tekuni
dengan bidang kekhususan yaitu ke mikrobiologi pangan. Dalam perjalanan yang ada, tentunya ada suka dan duka yang saya gumuli, baik itu sebagai dosen yang masih relatif muda saat itu, dengan hubungan senior dan sesama yang juga pasti ada suka dan dukanya. Tetapi di dalam hiruk-pikuk yang ada di dalam situasi kampus, saya sangat menikmati kampus UKSW, di mana ada suatu keramahan sendiri antar person to person, hubungan antar fakultas satu dengan fakultas yang lain begitu bisa mengakrabkan, dan itu yang membuat mengapa saya kemudian merasa inilah tempat saya bekerja. Meniti karir adalah di mana cita-cita saya untuk bisa membagikan keilmuan saya untuk sesama manusia. UKSW merupakan tempat saya bekerja sejak 1987, dan dari waktu ke waktu saya mengikuti jatuh bangun yang ada di UKSW yang bisa saya katakan saya nikmati bagaimana itu berlangsung. Kemudian di dalam perjalanan itu saya pada saat itu katakan menemukan pasangan hidup yang kebetulan juga dosen di Fakultas Biologi, dan pada saat itu kami berdua melanjutkan studi S2 di Belanda bersama-sama. Disitulah makin membuat saya untuk yakin bahwa inilah UKSW sebagai rumah kami yang kedua. Dalam perjalanan itu, setelah kami menyelesaikan strata 2, kemudian kami berkeluarga, dan kemudian di dalam masa 7 tahun penantian kami baru dikaruniai anak 1. Setelah itu kami melakukan perjalanan-perjalanan karir yang ada, kemudian itu nanti yang akan saya ceritakan di sini tentang inovasi yang ada di dalam diri saya maupun di dalam lingkungan fakultas. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa sebagai dosen tentunya saya memiliki idealisme, yaitu bagaimana membagikan keilmuan ini untuk sesama manusia. Bukan hanya untuk bekerja, untuk mencari nafkah semata-mata. Tetapi bagaimana di dalam bekerja ini keilmuan kita yang kita kembangkan selama ini itu bisa menjadikan membagi berkat bagi masyarakat secara umum. Fakultas Biologi yang didirikan pada tahun 1962, di situ kami mengikuti jejak yang ada, kemudian naik turun yang ada, dan fluktuasi yang ada di dalam kami bekerja sampai dengan saat ini. Mikrobiologi pangan adalah cabang dari ilmu biologi yang saya tekuni, dan pada karir saya selanjutnya saya mengkhususkan diri untuk mikrobiologi pangan, yaitu pangannya adalah tempe. Tempe merupakan pangan fermentasi yang dimana agen di dalam fermentasi itu adalah kapang dari Rhizopus oligosporus dan lain-lainnya. Mengapa saya memilih tempe? Tempe adalah pangan fermentasi asli dari Indonesia yang menggunakan basis kedelai sebagai bahan mentahnya, dan juga difermentasi dengan kapang Rhizopus oligosporus. Dari berbagai aspek di dalam mikrobiologi pangan itu terdapat di dalam proses pembuatan tempe yang ada. Kebetulan saya tinggal di Salatiga, dan di mana pabrik atau produsen tempe yang ada di Salatiga ini cukup banyak. Oleh karena itu di dalam survei yang ada, saya kemudian menetapkan diri saya untuk menggeluti bidang mikrobiologi pangan, yaitu tempe. Setelah kembali dari S2 dari Belanda,
saya memang tidak melanjutkan keilmuan yang saya pelajari di sana, yaitu bidang molekular cell biology. Saya melihat bahwa di dalam kehidupan masyarakat, terutama ada di Salatiga ini, bidang mikrobiologi pangan yang saya gumuli tepat sekali ketika saya harus mengambil bidang tempe yang selanjutnya harus saya tekuni untuk itu. Banyak komunitas-komunitas perajin tempe, banyak juga para pemerhati tempe, banyak juga gabungan antara pakar-pakar tempe yang ada di Indonesia. Dari pertemuan-pertemuan, meeting-meeting yang mereka adakan, kemudian saya yakin bahwa ini prospek yang harus saya tekuni untuk maju melangkah bersama dengan tempe. Awal dari inovasi ini sebenarnya kalau boleh dikatakan dengan tidak sengaja, ketika saya melakukan pengabdian kepada masyarakat yang ada di Desa Mungkit, yaitu Kabupaten Magelang, disitulah saya melihat betapa banyaknya ikan air tawar yang melimpah dihasilkan di daerah sana. Kemudian di dalam diskusi dengan masyarakat yang ada di sana, saya mengetahui bahwa kelimpahan dari ikan yang dihasilkan itu tidak bisa terserap semuanya atau tidak bisa terjual semuanya. Kemudian dari situ diskusi bahwa bagaimana menggunakan ikan ini untuk bisa dimanfaatkan selain dijual sebagai ikan segar dan dijual sebagai nugget ikan untuk bisa diterapkan dalam bentuk pangan-pangan yang lain. Secara spontan saya kemudian memaparkan kepada masyarakat di sana, bagaimana kalau dibuat tempe? Bagaimana kalau digabungkan di dalam fermentasi tempe yang sedang saya geluti? Dari situ mendapatkan respon yang sangat positif bagi masyarakat di sana. Kemudian dari situ saya mencoba untuk membuat gabungan ikan air tawar dengan proses pembuatan tempe, di mana dengan ide dasar yaitu penggabungan antara protein nabati dan protein hewani yang ada pada tempe. Pada awal itu inovasi saya adalah membuat tempe ikan, di mana di sini adalah proses fermentasi tempe seperti biasanya, hanya ditambahkan dengan ikan dan khususnya adalah ikan air tawar yang saya nilai secara harga relatif murah dan kemudian jatuh untuk produksinya relatif bisa terjangkau untuk masyarakat semua. Dan juga menghasilkan suatu protein yang cukup tinggi dibandingkan dengan tempe biasa, serta tidak kalah hebatnya yaitu mengandung omega 3 yang kita butuhkan di dalam kesehatan kita. Di dalam membuat tempe ikan ini kemudian saya mencoba untuk mengikuti berbagai lomba. Apakah tempe ikan ini bisa diterima oleh masyarakat sebagai inovasi yang baru di dalam proses fermentasi tempe. Dari lomba ke lomba, dimulai dari level Salatiga, dalam lomba kreasi dan inovasi, pada tahun 2014 saya memenangkan untuk juara 1 di dalam lomba Krenova. Kemudian tahun 2015 saya menuju pada lomba di level Jawa Tengah dan juga mendapatkan juara utama, di mana mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah yaitu Pak Ganjar. Dari situ saya semakin meyakini bahwa memang inovasi kadang bisa kita tekuni dengan tidak kita sengaja. Inovasi kita bisa muncul karena berbagai aspek atau pertemuan dengan orang to orang untuk saling bercakap-cakap dan membicarakan hal-hal yang positif sehingga muncullah suatu inovasi. Tentu di dalam suatu inovasi kita juga membutuhkan kreativitas yang kita perlu asah, dan saya harapkan para generasi muda untuk bisa lebih berkreasi dan inovasi untuk menjunjung martabat kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini. Tahap berikutnya saya kemudian mengajukan paten hak intelektual yang ada, kemudian
pada tahun 2018 saya mendapatkan paten untuk tempe ikan ini. Dan kemudian selanjutnya kreasi saya dan inovasi saya tidak berhenti di situ saja. Kemudian saya mulai juga membuat yang kedua, yaitu produk tempe kunyit yang saya singkat dengan tekun, tempe kunyit. Mengapa kunyit? Kunyit adalah diketahui sebagai bahan pengawet natural dan juga mengandung suatu antioksidan. Dari situ kemudian saya membuat tempe, di dalam proses fermentasinya itu ditambahkan dengan kunyit. Jadilah tempe kunyit. Kalau kita lihat di sini, di sebalik ini adalah tempe ini berwarna kuning ya. Tetapi bukan karena warnanya, tetapi saya inginkan bahwa ini merupakan pangan fungsional yang berguna bagi kita semua, baik itu di dalam kalangan menengah maupun di dalam kalangan atas, untuk kita bisa menikmati bersama-sama makanan yang sehat, yaitu berbasis tempe. Inovasi berikutnya adalah saya membuat tempe pelangi. Mengapa saya namakan tempe pelangi? Tempe ini mengandung 3 warna, yaitu pandan yang berwarna hijau. Sebenarnya bisa juga menggunakan natural, bahan natural yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah berwarna merah. Ini saya ambil dari angka yang biasanya digunakan untuk pewarna makanan juga. Dan yang ketiga adalah warna kuning yang saya ambilkan dari kunyit. Bahan-bahan natural yang ditambahkan di dalam tempe ini adalah berfungsi untuk meningkatkan daya fungsional yang ada di dalam makanan, yaitu dalam hal ini peningkatan antioksidan dan adanya antibakteri yang ada di dalam tempe ini. Tempe pelangi ini belum kami luncurkan, ini adalah awal dari uji coba yang ada di dalam tempe pelangi ini, tetapi di dalam uji laboratoris kita sudah melakukan, kami sudah melakukan hal ini yang merupakan adanya fungsi-fungsi yang bisa kita tingkatkan di dalam tempe ini. Setelah membuat beberapa tempe yang ada, kemudian saya beralih untuk bagaimana mengolah nantinya tempe-tempe ini menjadi makanan yang siap saji, di mana ketika orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya dan sebagainya bisa langsung menyantap tempe itu. Jadi awalnya adalah membuat tempe, sate tempe yang sangat mudah di sini, yaitu tempe ini kemudian dibacam terlebih dahulu, dan ini bisa juga digunakan dari berbagai macam tempe yang inovasi ini. Jadi misalkan tempe ikan, kita juga bisa membuat dengan model sate tempe. Dan tempe kunyit bisa juga dibuat untuk makanan yang berupa sate tempe. Dan juga tempe pelangi juga bisa dibuat untuk sate tempe. Contoh menu yang lain yaitu yang kita kenal, yaitu sedang tren, yaitu sempolan. Sempolan ini biasanya dibuat dari terigu, pati, dan juga tenggiri. Tetapi kali ini kami membuat dengan bahan dasar tempe sebagai penambahan protein yang ada pada sempolan ini. Dan secara rasa kita bisa rasakan ketika tempe ikan ini dibuat dengan model makanan sempolan ini juga sangat lezat dan digemari oleh anak-anak maupun orang dewasa. Bentuk yang lain yang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu bakso. Bakso biasanya dibuat dari daging sapi, tetapi kali ini kami buat dari bahan tempe. Dari aspek harganya lebih murah dan juga gizi yang ada, terutama proteinnya cukup tinggi. Dan ini adalah bakso tempe yang kita siap saji, dan ini juga disajikan di dalam bentuk beku yang bisa dibeli di supermarket yang ada. Kemudian dari bakso, contoh yang lain yaitu nugget. Nugget ini juga kami buat dari bahan dasar tempe dengan berbagai ramuan bumbu-bumbu yang ada. Kemudian kita bisa bentuk ini di dalam makanan nugget
Dan kita juga sajikan di dalam bentuk beku yang bisa kemudian dikeluarkan dan digoreng ketika kita akan mengkonsumsi untuk nugget ini. Dengan harapan bahwa nugget tempe ini juga akan digemari oleh anak-anak, sehingga anak-anak yang tidak suka dengan tempe bisa mengkonsumsi tempe dengan baik. Kemudian hal yang lain yaitu kalau ini tempe bacem sudah banyak di pasaran, tetapi kita bisa membuat tempe bacem dengan varian dari tempe-tempe inovasi yang sudah dibuat. Dari berbagai macam inovasi yang ada, dari tempe yang ada ini saya bisa membuat yaitu dalam bentuk tepung, dibuat tempe dibuat tepung, kemudian dalam bentuk tempe juga bisa dibuat susu. Dari tepung tempe dan susu tempe yang ada bisa dibuat lebih banyak keragaman pangan yang kita bisa sajikan. Misalkan dari tepung tempe kita bisa membuat serabi yang diberikan kuah itu, ya. Kemudian bisa juga dari tepung yang ada kita bisa buat roti dalam berbagai macam roti, dan juga dari tepung kita bisa menggunakan sebagai bahan campuran dari mie tempe. Kemudian dari susu tempe yang dibuat, kita bisa juga membuat yogurt dari tempe, kemudian kita bisa membuat es krim dari tempe, kemudian tak kalah lainnya adalah sekarang ini sangat marak yaitu dengan kopi. Kita bisa campurkan kopi dengan susu tempe yang menghasilkan aroma yang sangat sedap dan juga sangat nikmat untuk dinikmati di dalam keadaan panas maupun di dalam susu tempe yang dalam dingin yang ada. Dalgona susu tempe itu akan sangat marak di dalam kehidupan kita. Sekarang banyak barista yang sudah menggunakan teknologi dalgona yang ada, sehingga banyak kedai-kedai kopi yang menyuguhkan dalgona yang ada. Teko merupakan singkatan dari susu tempe kopi. Ya, ini yang akan kami nantinya buat dan akan kami launching di dalam tahap berikutnya sebagai inovasi dari pangan dengan dasar tempe yang ada. Inovasi tentulah tidak akan berhenti sampai di sini. Inovasi harus lanjut dari waktu ke waktu, dan juga tentunya inovasi ini juga harus direspon oleh masyarakat. Apakah inovasi ini bisa berguna untuk masyarakat atau tidak? Perlu dicatat bahwa tidak semua inovasi itu diterima oleh masyarakat. Ketika inovasi itu tidak bisa diterima oleh masyarakat, maka inovasi itu tidaklah berguna bagi kita semua. Oleh karena itu, setiap saya membuat suatu inovasi produk yang baru, pasti akan kami launching dulu ke masyarakat untuk diuji coba dan direspon oleh masyarakat apakah inovasi-inovasi ini digemari atau tidak. Itulah yang bermanfaat, bahwa inovasi yang bisa digemari oleh masyarakat secara luas. Baik di dalam kita menyuguhkan untuk anak-anak, untuk yang usia muda, untuk usia tua, tidak terbatas apakah itu dari usia yang sangat kecil sampai dengan yang dewasa. Bahkan saya berpikir bahwa inovasi tempe ini bagus juga untuk makanan siap saji bayi. Saya sedang memikirkan bagaimana membuat bubur bayi dengan bahan dasar tempe, di mana di situ akan ada banyak protein yang terkandung di dalamnya, dan juga tentunya dengan harga yang terjangkau. Pada saat ini banyak makanan bayi yang tidak disuguhkan dengan kandungan nutrisi alami yang ada, tetapi kandungan gizi yang ada, sebagian besar makanan bayi adalah aditif yang kimiawi maupun aditif yang non-natural. Maka di dalam inovasi-inovasi selanjutnya ini, dengan harapan bahwa inovasi ini terus akan berlanjut, dan tentunya semua inovasi membutuhkan
kreativitas kita dan semangat kita untuk maju bersama-sama. Maka sebagai anak-anak muda dan kebetulan saya dengan mahasiswa selalu menekankan bahwa mari kita berinovasi, mari kita berkreasi untuk menyongsong hari depan yang lebih cerah. Tanpa dengan inovasi tentunya kita juga akan tergilas dengan perubahan-perubahan di masa sekarang, apalagi di masa COVID-19 ini. Maka pada masa di mana kita terjerat dengan COVID-19 ini, maka inovasi dan kreativitas kita dituntut untuk selalu diupayakan, untuk selalu bersemangat dan selalu untuk berpikir ke arah yang masa depan yang lebih baik. Dalam masa COVID-19 ini ketika kita berkreasi dan berinovasi, maka akan menghasilkan suatu karya-karya yang luar biasa, suatu karya-karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Disitulah maka hidup kita akan berwarna, disitulah maka hidup kita merasa berguna bagi banyak orang. Anak-anak muda yang ada dan khususnya di UKSW, saya sebagai orang tua bisa dikatakan karena saya sudah mengabdi di sini selama 35 tahun, sehingga bisa dikatakan bahwa anak-anak muda dan mahasiswa yang ada di UKSW ini adalah anak-anak saya sendiri. Pada masa pandemi kali ini, Anda semua banyak belajar untuk di rumah. Tapi ingat bahwa masa ini ada baiknya Anda gunakan semaksimal mungkin. Jangan lengah dengan masa sekarang yang dimana saya tahu Anda banyak ada di rumah, ada banyak di kos, dan mungkin ada di pemondokan yang ada. Tetapi jangan lengah bahwa kita di dalam masa pandemi ini tidak bisa bersantai-santai. Ada yang di kos yang mungkin jauh dari orang tua, yang ada di luar Jawa, tidak ada yang mengingatkan dan sebagainya. Tetapi Anda perlu tidak lengah untuk selalu berkarya dan berinovasi. Bagaimana cara untuk berinovasi? Untuk dimulai dari sejak awal, tentunya kita sebagai anak-anak muda juga sekarang banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan, baik itu melalui internet, baik itu melalui YouTube, baik itu melalui Facebook dan sebagainya, media sosial yang ada. Gunakan media sosial itu secara positif untuk mencari informasi yang ada. Dari situ kemudian Anda bisa mengamati terlebih dahulu apa kira-kira yang bisa saya kembangkan dari yang sudah dipublikasi itu. Disitulah maka kita melatih kreativitas kita. Ketika kita tidak bersemangat untuk melatih daya pikir kita, tidak mulai merubah mindset kita untuk bisa bersemangat dan maju untuk menghasilkan karya-karya yang hebat, maka kita tidak pernah bisa menghasilkan karya hebat. Dan saya hanya khawatir masa pandemi ini adalah masa di mana kita akan kehilangan banyak waktu yang tidak berguna. Tetapi seharusnya masa pandemi ini kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Walaupun Anda tidak belajar di kampus, tetapi Anda bisa belajar melalui online. Anda bisa kembangkan diri Anda sendiri, kemudian Anda bisa kembangkan melalui media sosial. Anda bisa meniru dan melakukan apa saja di rumah masing-masing. Misal, mengapa saya kemudian contohnya bisa berpikir untuk membuat sempolan ini dari tempe. Sama sekali awalnya tidak terpikir. Ya, sempolan kok dari tempe, ya. Yang ada itu dari tenggiri. Tetapi ketika saya kemudian sedang berjalan-jalan di jalan, sekarang ini marak sekali orang menjual sempolan. Kemudian saya mulai berpikir, oh iya, ini berarti bisa juga dibuat dari tempe. Kemudian uji coba dilakukan. Pertama gagal karena sangat lunak, lembek, tidak jadi. Kemudian dibuat lagi, dan akhirnya menjadilah sempolan yang enak untuk dikonsumsi. Uji coba, Anda tidak boleh putus asa. Uji coba tentunya tidak bisa sekali jadi.
uji coba harus berkali-kali sampai menghasilkan produk yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jangan Anda harap bahwa saya membuat tempe ikan ini sekali jadi. Awalnya adalah ketika saya membubuhkan ikan di dalam ini, terjadi pembusukan yang sangat cepat. Kemudian diubah lagi komposisi yang ada, sehingga akhirnya menghasilkan tempe ikan yang bisa kita simpan seperti tempe biasa, yaitu sampai 5 dan 6 hari. Berikutnya adalah saya akan membuat tempe ikan ini dengan model dibekukan dan model dikeringkan. Tetapi ketika itu kering, kita kemudian kalau mau memasak, kita bisa rendam di dalam sedikit air, ditunggu, kemudian akan muncullah tempe yang seperti tempe mentah atau tempe segar kembali. Disitulah letak dari uji coba yang kita bisa lakukan. Ini adalah hanya salah satu contoh. Anda ada di bidang masing-masing, tentunya bisa juga kembangkan bidang masing-masing itu. Apa bidang yang digeluti? Misalkan Anda di bidang pendidikan, tentu kita bisa membuat media pembelajaran, video pembelajaran yang sangat menarik untuk anak-anak itu seperti apa. Disitulah Anda bisa mulai berlatih, kemudian akan menghasilkan produk-produk video yang menarik, yang bisa Anda kemudian katakan itulah sebagai entrepreneur yang ada pada diri Anda. Kunci dari entrepreneur adalah menciptakan sesuatu yang belum ada. Walaupun itu kemudian kadang kita meniru yang sudah ada, tetapi ketika kita bisa mendesain sekitar ada perubahan 60% dari yang sudah ada, itu kita bisa katakan bahwa itu adalah daya cipta yang sangat baik untuk kita semuanya. Jadi dengan berbagai bidang yang ada, Anda bisa kembangkan sebagai anak-anak muda yang kreatif. Jangan mau kalah dengan orang tua. Itu pesan saya. Ya, yang orang tua saja nggak mau berhenti untuk berinovasi. Bagaimana dengan yang muda-muda ini? Baik, kaulah muda, saya tantang Anda untuk lebih berinovasi. Dan tentunya kreativitas Anda harus diasah. UKSW ada moto yang mengatakan creative minority. Di sini haruslah Anda gali, Anda asah, dan Anda wujudkan di dalam bentuk yang nyata, di dalam wujud yang nyata, di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Bukan sekedar moto, bukan sekedar slogan, tetapi kita harus berkarya nyata. Disinilah Anda belajar di UKSW, yang tentunya ini adalah tempat Anda untuk mengasah kreativitas dan inovasi yang ada. Selamat mencoba, jangan takut untuk gagal. Selamat mencoba untuk berkali-kali gagal. Selamat mencoba untuk bangun kegagalan itu menjadi kesuksesan kita bersama-sama. UKSW dalam usianya 8 lindu, usia yang bukan usia balita maupun usia yang muda. UKSW sudah berpengalaman di dalam menggodok Anda semua untuk belajar di sini. Dan tentunya inovasi dan kreativitas yang kita butuhkan untuk Anda semua bergerak untuk menuju hasil-hasil yang nyata. Tentu hasil-hasil nyata itu kita bisa nikmati baik bagi universitas ini, bagi keluarga Anda, dan bagi bangsa ini. Bagaimana kontribusi Anda nanti setelah lulus dari UKSW sebagai sarjana yang mantap, yang bisa mengembangkan diri Anda lebih daripada pada saat sekarang. Untuk itu, dengan UKSW kita akan bersama-sama untuk membangun diri kita sebagai ilmuwan, diri kita sebagai anak-anak muda, untuk melangkah ke depan, menghasilkan karya-karya nyata yang ada di UKSW maupun yang berguna bagi bangsa ini dan negara ini. Maka saya ucapkan selamat 8 windu UKSW, selamat berkarya bersama-sama kita semuanya, terutama adalah mahasiswa UKSW. Berkaryalah untuk kehidupan kita bersama-sama. Tuhan bersama kita di dalam langkah kita, tentu kita akan menuju pada hasil yang luar biasa.
Selamat 8 Windu UKS Wiru. Salam inovasi.